Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita belajar bab 3 tentang transformasi, yaitu pada part yang kedua tentang rotasi dan dilatasi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan penjelasan materi ini dengan baik, seksama, dan catatlah di buku catatan kalian. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.5 dan 4.5. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, menggambar dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi atau rotasi dan dilatasi, serta hasil transformasi secara berulang. Yang kedua, anak-anak harus mampu mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat pada suatu benda. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Yang keempat, anak-anak harus mampu menerapkan transformasi, yaitu rotasi dan dilatasi, dalam masalah nyata atau seni dan alam. Pertama, perhatikan peta konsep berikut ini yang kita pelajari, yaitu tentang rotasi. Nama lain dari rotasi itu adalah perputaran. Nah, benda yang diputar. Yang kedua yaitu kita akan belajar tentang dilatasi. Nama lain dari dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu gambar, bangun, dan lain sebagainya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Rotasi adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Seperti yang terlihat pada gambar. Bangun trapesium yang berwarna merah ini akan dirotasikan sejauh 90 derajat, diputar dengan searah jarum jam. Maka bentuk trapesiumnya adalah yang berwarna biru ini. Garis hitam ini yang saling berpotongan ini membentuk sudut rotasi. Disinilah tempat sudut rotasi. Sedangkan titik berwarna biru ini adalah pusat rotasi. Contoh, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi di titik L. Mula-mula kalian gambarlah dulu segitiga. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu segitiga JKL yang berwarna merah ini.
Titik koordinatnya D-nya di sini yaitu 1,2, K-nya 4,2, L-nya 1,-3. Lalu bangun segitiga ini kita rotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita putar ke kiri. Sehingga garis JL pusatnya di titik L ya, jadi L-nya tetap tidak berubah. J-nya kita putar sejauh 90 derajat. Jika L-nya tetap di sini, maka J-nya di sini tegak lurus. Ini membentuk sudut 90 derajat. Maka J aksennya berada di titik -4, -3. Lalu K-nya juga kita rotasikan sejauh 90 derajat. Nah, maka titik K ini bayangannya berada di koordinat -4,0. Jika kalian bingung untuk memutar sejauhnya, kalian bisa menggunakan alat bantu busur lingkaran. Berikutnya ada contoh tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W -4,2, X-nya -3,4, Y-nya -1,4, dan Z-nya adalah -1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusatnya 0,0. Maka penyelesaiannya adalah mula-mula gambarlah dulu bangun trapesium WXYZ seperti yang berwarna merah ini. Lalu, rotasikan sejauh 180 derajat pusatnya di sini. Di 0,0. 180 derajat itu adalah garis lurus, itu memiliki besar sudut 180 derajat. Kita bikin garis lurus melalui titik Z ini membentuk sudut 180 derajat. Jadi J-nya awalnya berada di -1,2, J aksennya berada di 1,-2. Berikutnya juga dengan W dirotasikan sebesar 180 derajat, maka titiknya menjadi 4,-2. X-nya kita putar sebesar 180 derajat, maka X aksennya berada di 3,-4. Untuk Y-nya menjadi 1,-4. Yang berwarna biru ini adalah hasil rotasi dari bangun trapesium XYZ. Jika kalian bingung, kalian bisa memutar setiap titik ini menggunakan busur lingkaran. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat adalah perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Setelah dikalikan dengan K, lalu digambar, maka dari situ kita bisa menentukan
skala itu menyebabkan bangun itu semakin besar atau semakin mengecil. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan titik koordinatnya A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3, pusatnya di titik asal. Caranya, setiap titiknya kamu kalikan 3 terlebih dahulu. Jadi, 1 dikalikan 3. Y-nya 3 kita kalikan 3. Mengapa dikalikan 3? Karena faktor skalanya adalah 3. Begitu juga dengan titik B dan titik C. Titiknya dikalikan dengan angka 3. Maka perkaliannya 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9. Yang B aksennya menjadi 6,9, 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3. Dari sini, lalu kita gambar yang segitiga ABC terlebih dahulu, yaitu yang berwarna merah ini. Titik A-nya adalah 1,3, B-nya adalah 2,3, dan C-nya adalah 2,1. Ini adalah segitiga awalnya, titik pusatnya di sini. Setelah kita kalikan dengan skala 3, maka bangunnya berada di titik A aksennya berada di titik 3,9, B aksennya 6,9, dan C-nya 6,3. Ini adalah bayangannya. Jadi, dilatasi dengan faktor skala 3 ini menyebabkan bangun segitiga ini semakin membesar. Contoh berikutnya, diketahui segitiga WXYZ dengan titik sudutnya, koordinatnya W, negatif 4, negatif 6, X-nya negatif 4,8, Y-nya 4,8, dan Z-nya adalah 4, negatif 6. Gambarlah segitiga WXYZ dan bayangannya dengan faktor skalanya 0,5 dengan titik pusatnya adalah didilatasi titik asal. Maka kita kalikan dulu tiap titiknya dengan faktor skalanya, yaitu sebesar 0,5. Jadi negatif 4 dikali 0,5, negatif 6 dikali 0,5, begitu seterusnya. Setiap koordinatnya dikalikan 0,5. Maka setelah itu kita kalikan. Jadi W aksennya atau bayangannya, titik bayangannya menjadi 0,5 kali negatif 4 adalah negatif 2, 0,5 dikali negatif 6 adalah negatif 3. Begitu juga dengan X aksen, Y aksen, dan Z aksen. 0,5 kali 4 adalah 2, 0,5 kali negatif 6 adalah negatif 3. Ini adalah koordinat Z aksennya. Setelah itu kita gambar terlebih dahulu bentuk segi 4BXYZ-nya, yaitu yang berwarna merah ini. Lalu gambarlah hasil dilatasinya, yaitu yang berwarna biru ini. Dari sini disimpulkan bahwa perkalian faktor skala 0,3 ini menyebabkan bangun segi 4WXYZ semakin diperkecil. Sekian penjelasan Ibu tentang rotasi dan dilatasi. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan dalam penjelasan materi hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.